Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengempu Dr. Randu Sugeng Khairuddin MSI. Kami dari kelas akuntansi 5A terdiri dari 4 orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. So, inilah video presentasi kami. Baik, saya Reonaldo Alpen Bawana yang memandu jalannya video presentasi ini. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reonaldo dengan NPM 1962 2010 17. Selanjutnya, Rikan Olivia dengan NPM 1962 20 10 38. Ricky Alang 1962 20 10 40. Mara Dwi Saputri 1962 20 10 01. Dan yang terakhir, Ferdiwan dengan NPM 1962 20 10 35. Sistem Informasi Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Asia Tenggara melainkan di seluruh dunia. Tokopedia termasuk bisnis marketplace di mana semua orang dapat menjualkan barang dan menjadi pembeli di aplikasi ini, dan paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia juga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring kepada pemerintah dan pihak lainnya. Layanan Tokopedia diperuntukkan untuk semua orang dan dapat diakses secara gratis. Tokopedia sebenarnya lebih bergerak di bidang jasa, yaitu dengan memberikan fasilitas antara penjual dan pembeli secara online dengan mudah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang data yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu pengguna. Pihak yang menggunakan layanan Tokopedia termasuk namun tidak terbatas pada pembeli, penjualan maupun pihak lain yang sekedar berkunjung ke situs Tokopedia. Yang kedua, pembelian. Pengguna terdaftar yang melakukan permintaan atas barang yang dijual oleh penjual di situs Tokopedia. Yang ketiga, penjualan. Penjualan, pengguna terdaftar yang melakukan tindakan bukan toko dan melakukan penawaran atas suatu barang kepada para pengguna situs Tokopedia. Selanjutnya, barang. Benda yang berwujud memiliki fisik barang yang dapat diantar, memenuhi kriteria pengiriman oleh perusahaan jasa pengiriman barang. Selanjutnya, saldo pengiriman. Berisi dana hasil penjualan produk investasi dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran. Juga berfungsi sebagai sumber dana untuk pemotongan biaya kurir, komisi, aflet, dan transaksi lainnya. Selanjutnya, rekening. Rekening untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan dari pengguna rekening adalah sebagai catatan untuk semua data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Karakteristik Tokopedia yang pertama yaitu Tokopedia bekerja sama dengan Gojek dan Indomaret. Yang kedua yaitu Tokopedia sebagai tempat memperluas pasar jualan di internet seperti website gratis, fitur e-commerce, memperluas promosi fitur search engine, dan close beta imposition. Yang ketiga yaitu memiliki maskot burung hantu. Yang keempat yaitu Tokopedia didominasi dengan warna hijau. Baik, kita masuk dalam klasifikasi sistem. Termasuk sistem income atau electronic commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online
atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Income akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus mengingkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trending atau perdagangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Mara Dwi Saputri untuk melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem. Yang pertama itu untuk memudahkan para pembisnis jual beli secara online. Yang kedua itu untuk memudahkan masyarakat berbelanja tanpa harus ke toko. Yang ketiga itu bisa digunakan di mana saja yang terdapat jaringan internet. Yang keempat itu mengurangi resiko kegagalan, yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Dengan demikian resiko kegagalan tidak secara langsung akan dapat terminimalisir. Yang kelima itu bisa membandingkan harga dan kualitas. Yang keenam itu menambah pengetahuan, melihat harga dalam situasi dan kondisi tertentu, misalnya menjelang hari raya besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain, serta perkembangan harga pada saat-saat tertentu. Yang ketujuh itu mempermudah masyarakat melakukan beberapa layanan pembayaran dan top up seperti pulsa pakai data, listrik PLN, terus air PDAM, dan lain-lainnya. Dan yang kedelapan itu bisa membangkitkan kegiatan usaha yang meredup akibat pandemi yang memberi beragam keuntungan. Sekian dari saya tentang fungsi sistem. Saya persilahkan rekan saya selanjutnya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang level manajemen. Yang pertama ada low level. Low level adalah tingkatan manajemen perusahaan ini berada di struktur paling bawah, sehingga tidak membawahi manajer lain. Mereka mengelola staf secara langsung, serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis, seperti karyawan, kurir, kasir, dan karyawan biasa. Lalu yang kedua ada middle level. Middle level adalah penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen dini pertama. Manajemen menengah atau dalam profesinya adalah manajer menengah, tugasnya membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya. Atau bisa juga karyawan operasional seperti manajer, staf, administrasi, dan logistik. Lalu yang ketiga ada top level. Top level merupakan kegiatan manajemen perusahaan paling tinggi dalam organisasi atau biasa disebut level C-suite, yaitu Chief Executive Officer, Chief Operational Officer, Chief Financial Officer, Managing Director, dan Presiden Direktur seperti pemilik. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari teman-teman. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kata yang salah atau kata yang menyinggung teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelas akuntansi 5A mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di video kami. Tunggu video selanjutnya. Bye bye.